selamat sore Ibu, selamat sore semuanya. Iya, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, saya juga baik Bu, alhamdulillah. Ya baik Ibu, kita mulai ya. Syukur alhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi daya berkat kesehatan, keselamatan serta kesempatan untuk berkumpul di kediaman Ibu tuan rumah yaitu Ibu Ani seperti biasanya. Salawat berangkatkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kelak kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu tuan rumah yang telah menyediakan tempat dan waktu untuk kita dapat berkumpul di sini. Kemudian terima kasih juga kepada ibu-ibu KPM yang masih setia, komitmen dan semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Kita pertemuan apa Ibu namanya ini? Iya, baik Ibu, pertemuan P2K2. Ada yang masih ingat apa itu P2K2? Oke, ayo rame-rame Ibu, rame-rame. Rame-rame ya, pakai gerakan. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke Ibu, makasih banyak. Nah Ibu, jadi pada sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari sebelumnya ya Bu ya. Ada yang ingat nggak pelajaran sebelumnya apa? Coba Ibu Rahma, apa Ibu? Ya, tentang penyandang disabilitas. Oke, masih ingat ya? Ada lagi yang ingat apa-apa aja yang kita pelajari? Ya, mengenai hak-hak disabilitas itu seperti apa? Ya, baik Ibu Tina, terima kasih jawabannya. Nah, jadi kita di sini akan melanjutkan tentang pelajaran di penyandang disabilitas berat. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya Bu, kita doa dulu ya Bu ya, biar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diterima oleh kita semua. Ibu berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, Ibu kita mulai ya. Nah, jadi kan tadi ibu-ibu sudah bilang nih, pelajaran sebelumnya kita membahas tentang penyandang disabilitas, kemudian apa haknya. Nah, saya mau tanya lagi nih, ada yang masih ingat nggak penyandang disabilitas berat itu apa? Ya, Ibu Tina tadi apa? Ya, orang yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kemudian ada lagi, ya harus kita perhatikan. Ya, oke baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi saya ingatkan kembali ya Bu ya. Jadi di sini ada Ustaz nih, Ibu biar ingatnya kembali lagi. Jadi di sini apa itu penyandang disabilitas berat? Yaitu penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukannya aktivitas kehidupannya sehari-hari atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Nah, itu penjelasan dari disabilitas berat. Jadi seseorang yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, hanya berbaring, kemudian orang lain yang bisa membantunya. Seperti itu Ibu. Jadi udah tahu ya Bu ya? Iya, jadi pelajaran kita kali ini melanjutkan apa itu? Iya, ada yang ingat? Iya, di sini Bu. Jadi pelajaran kita kali ini membahas tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Nah, jadi ini kalau misalnya kita sebagai keluarganya, kita mempunyai penyandang disabilitas berat, apa sih yang harus kita layani? Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita nanti di sini kita bahas sama-sama ya Bu ya. Ya. Jadi sebelum kita masuk tentang ini nih pelayanannya, kita nonton film dulu ya Bu ya. Boleh ya? Iya. Nah, jadi di sini kita nonton film. Jadi di sini filmnya itu tentang bocah miris yang tidak punya tangan dan kaki bisa menggelinding Ibu, namun dia bisa hidup. Nah, seperti itu. Nah, Ibu mungkin bisa nontonnya di sini. Ya, Ibu ya. Nah, seperti ini, Bu. Sudah, Bu? Udah selesai? Ya, baik. Terima tangan semuanya, Ibu. Terima kasih. Nah, jadi saya mau tanya nih. Tadi kan ibu-ibu udah pada nonton film. Kira-kira ada nggak yang bisa kita ambil pelajaran dari film ini, Bu? Coba ada yang bisa bantu jawab? Ada yang mau tunjuk tangan? Coba Ibu Risma bisa menanggapinya Ibu. Ya, meskipun tidak punya kaki dan tangan, tetap bisa beraktivitas Ibu ya, tetap hidup. Iya, ada lagi Ibu Tina, silahkan. Tetap bersemangat, nggak malu. Iya, Ibu, baik, terima kasih. Ada lagi Ibu Ana? Kita harus selalu bersyukur dengan keadaan yang sekarang ini. Iya, ada lagi yang lain Ibu, yang terakhir coba Ibu Dini. Kita harus peduli, tidak boleh membiarkannya ataupun membedakannya. Iya, baik Ibu, terima kasih jawabannya. Luar biasa sekali jawaban Ibu-ibu ya. Ibu-ibu bisa menyimpulkan dari film ini
Nah, jadi ibu memang kita itu tidak boleh membeda-bedakannya, meskipun kondisi seseorang itu nggak sempurna, kita nggak boleh harus membeda-bedakannya. Karena kenapa ibu, dia juga manusia ibu, yang perlu perhatian dan perlu hidup seperti kita ini gitu. Cuman karena kondisi seperti itu, nah maka dari situ kita bu sebagai keluarga gitu kan, apalagi kita sebagai manusia, apalagi kita keluarganya gitu kan, harus lebih peduli, harus kita sayangi dia bu. Nah seperti itu, bisa dipahami bu? Iya, baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang apa sih pelayanan yang bisa kita berikan sebagai keluarga. Nah, di sini kita lihat Bu ya. Ibu bisa melihatnya, di sini ada peringkat 5. Pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Nah, jadi kita di sini akan membahas satu persatu dan penjelasannya. Semoga Ibu nanti dapat menerimanya. Nah, yang pertama Ibu, kita harus memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi kalau misalnya di keluarga kita ada yang mengalami penyandang disabilitas berat, nggak bisa ngapa-ngapain, hal yang kita lakukan ini Bu, yang pertama kali itu kita memberikan makan Bu. Ya makannya itu 4 sehat 5 sempurna gitu. Jangan tentang dia sakit kita berikan nasi tok, nggak ada lauk pauk, nggak ada sayur, jangan Bu. Karena tentang dia sakit nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh dia minum susu, jangan Bu. Ya dikasih aja Bu, seperti kita ini. Dia kan cuman kondisinya aja Bu yang tidak sempurna gitu kan, tapi kan dia masih pengen, intinya Bu, selagi dia masih pengen mau makan gitu kan, seperti kita, ya kasih aja ya apa yang kita makan, dia pun kok bisa ikut makan seperti itu. Kemudian memandikannya sehari 2 kali atau melatih membersihkannya diri seperti mandi, sikat gigi. Nah kita juga wajib memandikannya Bu minimal 2 kali sehari seperti kita juga gitu kan, biar kenapa, biar dia juga bersih. Kemudian kita juga bisa melatih, contohnya kalau misalnya dia masih bisa bergerak tangannya, suruh gosok gigi pelan-pelan. Nah bisa kan ibu? Iya. Kemudian yaitu mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Nah jangan mentang-mentang dia nggak bisa beraktivitas, kita nggak ganti bajunya seminggu itu aja, jangan Bu. Dia kan berkeringat juga, sebaiknya kita gantikan Bu minimal 2 kali sehari. Kemudian yaitu mengganti alas tidur. Nah setiap malam Bu kalau mau tidur ataupun pagi malam, gantikan Bu alasnya, biar nggak ada semut-semut misalnya, ya bersih, dia pun tidurnya pun nyenyak, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan kasih sayang dan perhatian. Nah ini juga wajib Bu, sama penyandang disabilitas tadi itu, kita harus memberikan kasih sayang gitu kan sama dia gitu. Jangan kita cuekin dia, jangan kita tunjukkan nggak suka sama dia gitu, kita sayangi dia Bu, kita dekati gitu. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan rasa aman dan nyaman. Nah itu tadi Bu, kita itu kalau misalnya nggak suka, jangan Ibu nampak-nampakkan di depan dia Bu, karena dia akan risih gitu Bu, akan merasa terganggu gitu. Kita harus berikan nyaman Bu, kenyamanan, ya hibur dia, ajak nyanyi-nyanyi, jadi biar dia merasa nyaman gitu Bu, terhibur. Kemudian selanjutnya mengajak bicara. Nah ini juga Bu, kita harus ngajak ngobrol dia, cerita tentang pengalamannya, kemudian atau ajak nyanyi-nyanyi, intinya dia biar bisa ngomong Bu, biar nggak diem aja, biar nggak suntuk gitu. Kemudian selanjutnya mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nah kita juga bisa memberikan Bu arahan untuk dia, apa sih yang harus, ya apa sih yang baiknya, apa sih yang nggak baiknya, apa sih yang harus dilarang gitu kan, kita berikan Bu sama dia, kita ajarin dia. Selanjutnya membuatkan akte kelahiran. Nah jadi penyandang disabilitas berat ini Bu, meskipun dia nggak bisa kemana-mana, cuma bisa berbaring, tapi dia kan punya hak Bu, dia kan juga manusia, dia kan juga warga negara Indonesia gitu kan, warga negara gitu. Jadi sebaiknya Bu buatkan akte Bu, akte kelahirannya gitu kan, biar dia itu ada identitasnya gitu. Selanjutnya yaitu membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Nah jadi kita juga harus rutin Bu, rajin memeriksakan kesehatannya, biar kita tahu perkembangannya, pertumbuhannya gimana, apa yang kurang, apakah ada yang sakit. Nah seperti itu Bu, kita wajib tahu Bu, harus wajib memeriksakannya. Selanjutnya di sini memberikan obat sesuai kebutuhan. Nah, kalau misalnya dia dikasih obat dari dokter ataupun bidan desa ataupun di puskesmas, berilah Bu obatnya, berikan dia biar apa namanya, ya kondisi tubuhnya tuh ya biar sehat gitu Bu, berikan obat, jangan mentang dia nggak bisa ngapa-ngapain nggak dikasih obat, biarkan aja, nggak usah Bu, jangan Bu, nggak boleh. Selanjutnya di sini memberikan kesempatan untuk bermain atau berinteraksi dengan tetangga. Nah kalau kita juga bisa Bu, kalau misalnya nih ya kan, kalau misalnya dia bisa duduk, kita letak di kursi roda, kalau sore itu kita ajak jalan-jalan Bu,
kita kenalkan di sekeliling kita atau tetangga kita Bu, kita ajak bermain kan bersama. Jadi biar dia itu bisa berinteraksi atau mengenal daerah lingkungannya, tetangganya gitu Bu. Seperti itu. Bisa ya Bu ya, jangan kita malu Bu. Kalau sore itu coba aja kenalkan sama tetangga-tetangga, ajak ngobrol. Nah, seperti itu. Kemudian di sini memberikan terapi atau melatih menggerakkan anggota tubuh. Nah, bisa juga Bu 3 hari sekali belikan terapi seperti menggerak-gerakkan tangan atau gerak-gerakkan kepala. Dia gunanya itu Bu biar anggota tubuhnya itu tidak kaku Bu, biar bisa bergerak. Atau misalnya kalau misalnya ada nih di kampung kita yang ada terapinya gitu kan, dia tukang terapi. Nah, bisa kita panggil dia Bu di rumah biar diterapi dia. Nggak apa-apa Bu, itu malah bagus gitu. Selanjutnya di sini menjaga dari kekerasan eksploitasi misalnya. Nah, ini contohnya gini Bu. Jadi misalnya kan kita punya di penyandang disabilitas berat, kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita manfaatkan Bu dia. Kita ajak dia ngemis gitu kan, misalnya pasti kan orang-orang tuh kasihan atau iba melihat kita punya penyandang disabilitas berat nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian kita mengharapkan bantuan-bantuan kalau bisa gitu. Jangan Bu, itu tidak boleh Bu, itu sudah eksploitasi namanya Bu. Kita kan udah belajar Bu eksploitasi itu apa, nggak boleh kan Bu. Iya, jadi jangan Bu, jangan manfaatkan situasi. Selanjutnya yang di sini terakhir mengajarkan nilai-nilai spiritual. Nah, ini contohnya kita mengajarkan sholat, mengingatkan sholat, kemudian apa sih yang dilakukan kalau misalnya udah seperti itu harus ngapain sih. Nah, seperti itu Bu, kita ingatkan dia dengan kebaikan-kebaikan. Jadi di sini ibu-ibu udah sedikit banyaknya sudah ngerti ya. Jadi itu tadi Bu, apa sih pelayanan apa sih yang kita lakukan sebagai keluarganya terutama gitu kan terhadap penyandang disabilitas berat gitu. Nah, jadi di sini ibu bisa terapkan Bu nanti di keluarga kita pun, ataupun nanti kita punya orang tua ataupun punya keluarga mengalami seperti ini, kita setidaknya bisa tahu Bu dari sini. Jadi gimana Ibu? Udah tahu ya Bu ya? Iya, iya, baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi Ibu ada yang bertanyakan dari pelajaran kita kali ini Bu? Tidak ada ya? Iya, mungkin semuanya di sini ibu-ibu mengerti gitu. Karena kenapa sih banyaknya di sini ibu-ibu juga sudah mengalami ataupun ibu-ibu sudah mengurusi keluarganya yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, apa sih tindakannya, harus gimana, ya mungkin ibu udah tahu ya Bu ya. Iya, jadi di sini kita cuma mengingatkan dan menguatkan aja Bu, biar kita ini di sini sama-sama belajar dan lebih tahu lagi. Nah, oke Bu ya. Jadi sampai di sini dulu Bu pelajaran kita kali ini. Nanti di bulan depan kita akan bahas tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Nah, nanti kita bahas di bulan depan. Cuman kita bahas kali ini di dalam keluarga seperti apa sih. Nah, seperti itu. Jadi Bu, berhubung udah sore, jadi ada oleh-oleh nih untuk Ibu biar lebih semangat lagi ya Bu ya, biar bahagia lagi nanti pulangnya. Oke Bu, bisa memperagakan saya Ibu. Ya, jadi permainnya gini Bu. Gampang Ibu bisa melihat saya ya, rame-rame kita ya Bu ya. Iya. Gini Bu. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, digabung jadi satu, semuanya 10, lalu jadi kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, bunga-bunga dihinggapi, sayapnya warna-warni, sungguh indah sekali, kupu-kupu cantik sekali. Oke Ibu, baik, terima kasih ya Ibu. Jadi berhubung udah sore Bu ya, saya mohon maaf Bu kalau ada salah yang kurang berkenan di hati Ibu. Bukan maksud untuk mengajari, cuman kita di sini berbagi aja Bu, biar lebih tahu aja. Jadi sampai di sini dulu Bu pertemuan kita kali ini, sampai bertemu di bulan depan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.